Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kamu di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, saat ini kita di pembelajaran tematik 5B. Kamu siapkan bukunya? Sudah? Oke. Sekarang kita di pembelajaran 1 dan 2 untuk tema udara bersih bagi kesehatan. Sudah siap bukunya? Kita mulai ya. Subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Yang pertama, kita ke kalimat tanya. Apa kalimat tanya? Ada yang tahu? Ya, kalimat tanya dapat digunakan untuk mengetahui informasi dalam teks. Bisa dalam wujud kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk kata tanya apa, menanyakan peristiwa, proses, benda, atau hal yang dijelaskan dalam teks. Contohnya, apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Itu adalah salah satu contohnya. Untuk yang kedua, itu adalah kata tanya di mana. Di mana adalah untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contohnya adalah di mana rumah Bapak Ali. Nah, seperti itu ya. Untuk kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Seperti contoh, kapan terjadinya kemerdekaan Indonesia? Ya. Untuk kata tanya siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapa yang mengambil buku itu? Nah, itu adalah contohnya. Untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa dalam teks. Contohnya, mengapa kaki kamu sakit? Nah, itu adalah contohnya. Untuk yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contohnya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk kalimat tanya, jangan lupa kalian tambahkan di belakang kalimat dengan tanda tanya. Seperti ini tanda tanyanya. Cukup dimengerti ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke hewan amfibi. Apakah hewan amfibi? Ya, hewan yang hidup di dua alam. Bisa di darat, juga bisa di air. Contoh hewannya adalah salamander, katak, dan juga sesilia. Jadi, ketika hewan itu ada di darat, dia bernapas dengan menggunakan paru-paru atau permukaan kulitnya. Sedangkan jika dia berada di air, dia akan bernapas dengan insang. Cukup dimengerti? Ya. Selanjutnya kita ke organ pernapasan ikan. Organ pernapasan ikan menggunakan apa? Ya, benar sekali. Ikan bernapas dengan insang karena ikan berada di air. Untuk katak. Katak itu hidup di dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Kalau di air, contohnya seperti anak katak kecebong, ya. Itu dia bernapas dengan menggunakan insang. Untuk katak dewasa biasanya menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Untuk hewan pernapasan pada burung bisa kalian lihat di halaman 6. Ya. Burung mempunyai kantong udara di dalam tubuhnya untuk menyimpan udara cadangan pada saat dia terbang.
Ada dua waktu dan cara yang digunakan burung untuk bernapas, yaitu saat terbang dan saat istirahat. Saat terbang, sesekali ia mengepakkan sayapnya dan sesekali merentangkan sayapnya. Hal ini dilakukan untuk mengolah udara dalam tubuhnya. Sedangkan pada saat istirahat atau tidak terbang, burung memanfaatkan udara dalam paru-parunya untuk bernapas. Cukup dimengerti ya. Selanjutnya kita ke serangga. Serangga bernapas melalui trakea. Lanjut kita ke organ pernapasan manusia. Bisa kalian lihat di halaman 9 ya. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ingat ya, menghirup dengan oksigen, kita keluarkan karbon dioksidanya. Di sini di halaman 9 juga ada gambar. Bisa kalian perhatikan alur pernapasan manusia, yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung, menuju rongga hidung, ke trakea, bronkus, dan ke paru-paru. Silakan kamu baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Lanjut kita ke tangga nada mayor dan minor. Ada di halaman 11. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Tangga nada terdiri dari dua jenis, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Pentatonis terdiri dari 5 nada. Bisa kamu lihat ya. Untuk diatonis mayor dinyanyikan dengan nada gembira seperti lagu wajib, lagu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dari Sabang sampai Merauke, dan lain-lain. Oke, untuk pembelajaran 1 dan 2 bisa dimengerti? Ya. Baca lagi bukunya ya dengan cara seksama. Oke, yang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.